Shalom semuanya, hari ini kita kembali untuk mendengarkan kesaksian. Kali ini kesaksian akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yulianawati. Saya percaya kesaksian beliau akan sangat memberkati kita semuanya. Saya persilahkan Ibu Yulianawati untuk memberikan kesaksiannya. Terima kasih, Pastor. Sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat di Mazmur 37 ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Pada waktu tahun 1994 yang lalu, saya bekerja di suatu bank. Dan kebetulan bos saya itu, dia mendirikan bank, di samping itu dia memiliki banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Dan ia mempercayakan saya sebagai komisaris dan direktur dari bank tersebut. Yang sebelumnya saya sebagai asisten pribadinya. Pada waktu saya di BI, saya ditanya sama orang BI, apa benar kamu sebagai komisaris dari bank tersebut? Karena kalau bila mana kamu bohong, nanti sanksinya adalah kurungan badan. Waktu itu saya langsung menjawab, ya betul. Karena itu perintah dari bos saya, tapi dalam hati saya merasa saya berdosa. Saya minta maaf sama Tuhan karena saya terpaksa berbohong karena demi untuk keperluan kepentingan dari perusahaan bos saya tersebut. Setelah itu ternyata orang dari BI tersebut mengecek di rumah saya. Mereka menemukan rumah saya, dianggap rumah saya itu sangat sederhana. Dan mereka menilai bahwa rumah saya itu tidak layak saya sebagai komisaris dari bank tersebut. Lalu bos saya mentransfer saya ke bagian operasional dari operasional bank. Padahal saya tidak ada pengalaman dari pendidikan dari bank, jadi banyak anak buah saya itu yang memberontak kepada saya, tidak mau nurut pada perintah saya gitu. Jadi saya merasa agak stres itu, karena saya tidak bisa mengatur anak buah saya. Dan waktu itu saya pikir lama-kelamaan saya merasa kok hati saya tidak ada damai sejahtera. Lalu saya bergumul, berdoa, minta nasihat dari mama saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya tersebut. Setelah berselang 3 tahun kemudian, saya mendengar bahwa bos saya kabur ke luar negeri, dan asisten pribadinya yang menggantikan saya, itu dia ditahan dan diinterogasi sama polisi. Karena waktu itu tahun 1997 itu waktu likuidasi bank. Dan pada waktu itu saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik. Dan pertolongan Tuhan kepada saya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dan tidak akan terlambat. Dan dari kejadian tersebut saya juga mendapat rema dan mendapat pelajaran yang sangat berharga bagi saya, bahwa yang penting bagi kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, kita bertindak, itu selalu yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, menyertai, melindungi setiap orang yang berlindung kepada Dia dan yang percaya kepada Dia. Dan masih ada satu lagi yang ingin saya saksikan, Pastor, yaitu pertolongan Tuhan juga yang sangat dahsyat, yaitu pada tahun 2015, waktu saya pergi ke Singapura. Sebenarnya saya ingin mengantar adik saya perempuan, dia mau check up di Singapura. Lalu saya waktu mau pulang, saya udah booking tiket tanggal 16 April waktu itu, saya masih ingat. Ternyata
pada tanggal 15 April, 1 hari sebelum saya berangkat, keberangkatan saya kembali ke Jakarta, tiba-tiba mata saya sebelah kiri itu merah, membengkak, dan sakit. Terus lalu saya pergi ke dokter umum di Singapura. Dia, puji Tuhan, dia kenalin saya ke salah satu dokter di Glen Eagles, namanya Bong Kesu, saya masih ingat, Bong Kesu, dokter wanita, pinter sekali. Lalu dia melihat, kamu harus segera dioperasi. Kalau tidak, you will be blind. Wah, saya langsung takut. Wah, Tuhan, tolong saya ngomong lagi doa, Tuhan tolong saya bagaimana. Langsung bilang, operasi hari ini juga. Itu ditembak laser. Langsung ditembak laser, dikasih obat. Dia bilang lagi, 1 minggu kemudian kamu harus operasi katarak. Jadi mata kamu nggak boleh lagi pakai kacamata. Saya bilang, dok, saya itu selalu pakai kacamata plus jarak jauh. Dan kalau melihat saya plus juga, itu umum. Gimana kalau saya nggak boleh pakai kacamata, saya nggak bisa lihat apa-apa. Dia bilang, kalau you udah operasi ini, you tanpa pakai kacamata plus, karena itu akan mengganggu bola mata. Bola matanya akan didesak pakai kacamata plus, sehingga bisa mempengaruhi glaukoma. Jadi untuk perawatan dan untuk selanjutnya, nggak tanpa kacamata, you will see more clearly than before. Puji Tuhan. Saya ternyata sampai hari ini, saya baca, saya lihat jarak jauh, saya lihat komputer tanpa pakai kacamata. Puji Tuhan. Itu semua juga kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat sekali. Saya sangat mengucap syukur kebaikan Tuhan, dan saya juga mengucap syukur, dan saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya akan menyenangkan hati Engkau, Tuhan. Saya juga akan bertindak setiap langkah, setiap tindakan saya yang berkenan di hati Engkau. Jadi pertolongan Tuhan itu luar biasa, dan juga perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu luar biasa kepada setiap orang yang berlindung kepada Tuhan dan yang mengajar. Sekian, terima kasih. Sekian, Pastor. Wow, luar biasa ya. Kesaksian yang sangat luar biasa. Seperti tadi Ibu Ratna menyampaikan dari Mazmur 37 ayat 40 dikatakan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Ada banyak hal seringkali kita tidak mengerti, tetapi tadi kita melihat Ibu Ratna waktu menghadapi masalah, waktu kerja di bank, itu rasanya ada hal-hal itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi justru ternyata Tuhan sedang mengeluarkan Ibu Ratna dari persoalan yang lebih besar. Kalau tetap ada di sana, bisa dipenjara juga ya Ibu Ratna ya. Iya kan? Iya, betul. Nah, tetapi Ibu Ratna karena tidak mau menjadi kecewa, dia keluar dari bank itu ternyata mulai melihat ternyata Tuhan menolong tepat pada waktunya. Demikian juga dengan mata Ibu Ratna ya, waktu itu kalau dia terlambat operasi 1 hari saja dia bisa menjadi buta. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan yang dari Mazmur 37 ayat 40 tadi benar-benar digenapi. Itu sebabnya jangan pernah takut. Tadi Ibu Ratna menyampaikan dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang yang menyenangkan hati Tuhan dan menghormati Tuhan, pasti Tuhan juga menghormati dan mengutamakan dia. Karena Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Biarlah kesaksian dari Ibu Ratna ini menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Jadi itu saudara-saudara silakan terus mengikuti kesaksian-kesaksian yang ada di video ini. Itu sebabnya stay tune dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan bagi saudara semuanya yang ingin membagikan kesaksian, saudara juga bisa memberikan kesaksian itu melalui channel ini dengan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Sehingga lewat kesaksian saudara akan ada banyak orang yang dikuatkan, ada banyak orang yang mengenal Yesus,
dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe.